Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Alright, selamat datang kembali dalam program saya You Need to Know. Nah, kalau ini pertama kali teman-teman melihat video ini, pastikan subscribe channel ini, karena dalam channel ini saya akan banyak cerita dan banyak seri mengenai bagaimana kita mengenal panggilan Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena saya percaya setiap orang Tuhan panggil untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan rencana yang luar biasa. Alright, kali ini dalam video ini saya mau sharing mengenai apa yang baru saja kami bahas atau kami diskusikan dalam online Bible Study yang baru selesai, dan kami sudah membahas dari Mazmur pasal 91 ayat 1-16 dan bagaimana korelasinya atau aplikasinya di tengah-tengah wabah virus corona pada saat ini yang kita alami. Nah, saya mau membagi beberapa poin yang kami dapatkan, kami pelajari dan kami saling sharing, dan saya dorong juga teman-teman saudara yang melihat video ini, kalau ada Bible Study berikutnya, online Bible Study dengan menggunakan aplikasi Zoom, saya senang kalau teman-teman bisa bergabung ikut bersama, karena saya percaya teman-teman akan diberkati Tuhan juga. Oke, hari ini saya mau sharing seperti saya katakan tadi beberapa poin yang pasti juga akan memberkati teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita melihat dari ayat pertama dan ayat 14, karena kalau kita melakukan ini pasti Tuhan akan menepati janjinya. Tapi sebelumnya saya akan mau tunjukkan kepada saudara apa janji Tuhan dalam Mazmur pasal 91 ini. Yang di ayat 5, Mazmur 91 ayat 5. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah dan Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Nah, saudara, kalau kita melihat dalam situasi ini, berarti Tuhan akan menghalau malapetaka, menghalau penyakit menular, menghalau segala yang tidak baik dari hidup kita. Karena malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya untuk melindungi kita. Dan ini yang Tuhan janjikan. Bahkan dikatakan kalau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10 orang rebah di kananmu. Mungkin kalau kita melihat sekarang banyak orang meninggal karena virus corona, walaupun itu terjadi, itu tidak akan menimpa kita karena Tuhan menolong kita. Nah, ini janji Tuhan, dan saya percaya saudara memiliki pengharapan pada saat ini. Tapi kita harus perhatikan apa bagian kita, apa yang harus kita lakukan. Nah, ini yang kami bahas dan kami dorong teman-teman juga nanti yang melihat video ini untuk melakukannya. Di ayat 1 dikatakan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, artinya kalau kita mau dilindungi Tuhan, mau masuk dalam perlindungan Tuhan, kita harus duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Artinya dengan kata sederhana bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan, kita harus bersama dengan Tuhan. Dan kemudian di ayat 14 juga dikatakan bahwa sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentengnya sebab ia mengenal namaku. Artinya hati kita harus melekat kepada Tuhan, dan kemudian kita harus mengenal nama Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya kita dari ayat 1 tadi, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan hati kita melekat kepada Tuhan dan kita mengenal nama Tuhan, itu hanya merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hanya melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya merenungkan, membaca, tapi
tapi kita harus jadi pelaku. Dan lebih baik lagi karena firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi saksi. Kita harus membagikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Khususnya nanti video ini pastikan saudara nanti kalau berkati share video ini kepada teman-teman di sosial media, di grup WA dan yang lain-lain. Oke, nah kita lanjut. Oke, nah artinya kalau kita merenungkan firman Tuhan, kita duduk diam dalam lindungan yang maha tinggi, artinya kita duduk diam membaca firman Tuhan. Nah ini saya sekarang bicara mengenai aplikasinya, apa yang harus kita lakukan. Jadi orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi adalah orang yang duduk diam merenungkan membaca firman Tuhan dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi dia pagi, siang, dan malam merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian di ayat 14 dikatakan, karena kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukannya dengan setia, maka hati kita melekat kepada Tuhan. Kita akan pikiran kita, hati kita, tendensi kita hanya akan selalu ujung-ujungnya atau muaranya atau sedikit berbicara mengenai Tuhan. Jadi kita selalu berbicara mengenai Tuhan. Dan kemudian adalah karena kita selalu hati kita melekat pada Tuhan, maka kita akan lebih mengenal siapa Tuhan. Kita mulai mengalami Tuhan karena berbicara mengenal nama Tuhan di sini bukan berbicara hanya mengenal siapa namanya, tapi karakternya apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya saudara, kalau saudara merenungkan firman Tuhan, maka janji Tuhan ini digenapi pada saudara yang melihat video ini. Saudara, terima kasih sudah melihat video ini. Saya percaya teman-teman diberkati, dan kalau teman-teman diberkati, pastikan share video ini kepada teman-temanmu yang ada di luar sana melalui sosial mediamu. Dan kalau ada Bible Study online lagi, saya mengajak teman-teman untuk bergabung. Dan sebaiknya pastikan follow Instagram dan sosial media saya yang lain supaya teman-teman mendapat update baru kalau ada saya mengadakan online Bible Study lagi. Saudara, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.